adik-adik, shalom. Kita bertemu lagi di acara GC Kids Channel. Ya adik-adik, bersama dengan Kak Esther ada kakak Cheris. Ya, kita berdua dengan pakaian spesial hari ini. Jadi apa kamu, Cheris? Aku jadi kupu-kupu. Ya, lihat nih Kak Esther juga jadi kupu-kupu. Ya adik-adik. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian Andaiku Jadi Kupu-kupu. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mulaikan ibadah online ini Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama nyanyi lagu ini ya. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan satu pujian. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Percaya
baik Engkau berikan kepada setiap kami ya Bapa. Bagi Engkau Tuhan tidak pernah ada yang terlambat. Itulah waktu yang terbaik bagi setiap kami. Kami akan buka hati kami, telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bila tanah hati yang baik ada di dalam kehidupan kami, kami akan sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari adik-adik silakan duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan membahas mengenai makhluk hidup yang cantik, ya, makhluk hidup yang luar biasa menarik. Namanya adalah kupu-kupu. Kita akan belajar siklus hidup kupu-kupu. Kupu-kupu adalah salah satu ciptaan Tuhan, hewan yang istimewa yang Tuhan ciptakan. Kenapa istimewa? Karena kita lihat dari pertama kehidupannya, ya, yang berupa telur itu ada perubahan bentuknya, mengalami suatu siklus hidup daur ulang atau disebut juga metamorfosis, yaitu ada perubahan bentuk. Mari kita mengenal terlebih dahulu bagaimana siklus hidup kupu-kupu. Adik-adik, seperti adik-adik lihat bahwa kupu-kupu dia bertelur. Ini adalah daun, ya, dia bertelur, terus kemudian selama kurang lebih 4-5 hari telur ini akan berubah menjadi ulat. Ulat akan makan daun terus, ya. Nah, sekitar 10-15 hari dia akan berubah menjadi kepompong. Nah, dia tidak sadari pertama ketika dia tidur, tiba-tiba dia ada di satu ruangan yang sempit yang tidak bisa dia bergerak, terus kemudian ternyata dia ada di dalam kepompong. Sampai kurang lebih 10-15 hari, maka kemudian kepompong tersebut akan terbuka dan keluarlah si kupu-kupu ini kemudian menjadi kupu-kupu yang cantik. Bayangkan, dari telur kemudian menjadi kupu-kupu, spesial sekali. Dari tadinya hanya merayap sampai dia bisa terbang, ya, luar biasa adik-adik. Nah, kalau kita sebagai seorang Kristen, adik-adik coba lihat, kalau kita mengalami seperti kupu-kupu ini, ya, misalnya dimulai dulu dari telur dan kemudian menjadilah ulat. Ulat itu adalah digambarkannya seperti ini. Ulat itu adalah binatang yang kecil, yang tidak dipandang orang, yang mudah untuk dimangsa sama hewan-hewan yang lain. Karena apa? Jalannya lambat, begitu ya. Terus kemudian dia tidak melindungi dirinya ketika ada musuh lewat, seperti itu. Jadi mudah sekali diambil. Lemah, kecil, kadang-kadang juga orang melihat itu jijik. Ya, itulah sifat ulat. Nah, ibaratnya adalah seperti ini. Ketika kita belum mengenal Tuhan, kita itu ibaratnya seperti seseorang yang kecil, lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, gampang direndahkan orang, gampang dipengaruhi oleh orang lain, seperti itu, ya. Tetapi dengan kematian Yesus di kayu salib, ini adalah perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Hal-hal yang lama, misalnya dulu kita malas ke gereja, dulu kita malas melakukan segala sesuatu, dulu suka berbohong, dulu suka mencuri. Ketika sudah mengenal Tuhan Yesus, mengenal kebenaran akan firman Tuhan, maka ada satu perubahan. Ada satu perubahan, kita boleh menjadi kupu-kupu. Ya, ada satu perubahan ketika mungkin kita ada di dalam kepompong terlebih dahulu. Ketika kita mulai dibatasi, tidak boleh berbohong, tidak boleh lagi malas, tidak boleh lagi menunda pekerjaan, gitu ya. Ada firman Tuhan yang harus kita baca, ada firman Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa, kita dipimpin terus oleh firman Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa aduh kok ruang gerak aku dibatasi. Secara manusia, sepertinya kita dibatasi, seperti kita sakit, sepertinya kita tidak bisa melakukan apa-apa yang mau kita sendiri, hanya sesuai dengan Alkitab. Tetapi ingat, karena Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita, supaya kita boleh menjadi hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau menyatakan rancangan yang indah atas hidup kita. Kalau kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, kita bukan lagi seperti ulat yang kecil, yang lemah, yang tidak dipandang orang, ya. Tetapi kita akan menjadi seperti kupu-kupu yang bisa terbang,
yang cantik, yang menjadi berkat bagi banyak orang, yang bisa menyenangkan banyak orang, begitu ya, yang bisa jadi penolong bagi orang, gitu ya, yang bisa jadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan mau kita menjadi kupu-kupu yang bisa berdampak, yang berubah. Tadinya suka berbohong, sudah bicara jujur. Tadinya malas, sekarang sudah rajin. Tadinya tidak dipandang orang, sekarang sudah mulai dilihat orang. Ya, bukan berarti dilihatnya ingin sesuatu yang bagaimana, tidak. Maksudnya adalah bahwa ada kebenaran yang bisa dilihat dari orang ini. Ya, ada hal yang baik yang bisa dibagikan kepada banyak orang. Itulah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang. Hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus yang Tuhan persiapkan dalam kehidupan kita, itulah yang disiapkan bagi anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik tidak boleh minder. Karena apa? Karena kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Darah Yesus yang menebus kita, memampukan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun kadang-kadang kita sepertinya mau cepat, ya, seperti ada proses yang kita lihat, ada telur, ada ulat, ada kepompong, menjadi kupu-kupu. Perlu proses. Dalam kehidupan kita juga perlu proses belajar. Jadi adik-adik jangan menyerah, tetap percaya akan janji Tuhan, jaga kekudusanmu, jaga hidupmu sesuai dengan firman Tuhan, maka engkau akan melihat bahwa rencana yang indah Tuhan siapkan dalam kehidupanmu. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita. Sampai Tuhan akan perlihatkan apa yang menjadi rancangannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan adik-adik. Kita akan belajar hafalan dari 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang. Ya, Kaiser ulangi lagi. 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, tapi yang baru sudah datang. Dihafalkan ya adik-adik ya. Adik-adik, kita akan membuat kupu-kupu yang bergerak ya, seperti ini. Seperti ini adik-adik ya. Nah, apa saja bahan-bahan yang diperlukan? Lem, kemudian selotip, kertas minyak berwarna-warni, marker permanen warna hitam, marker permanen warna putih, sedotan kecil, sedotan besar, gunting, dan plastik transparan yang seperti ini ya. Jadi nanti dibagi dua terlebih dahulu, kemudian digunting, diambil setengahnya dari plastik ini. Ini Kaiser sudah gunting ya, jadi seperti ini adik-adik. Kemudian kita akan gambarkan menggunakan permanen hitam dulu. Ya, seperti ini kita akan gambarkan bentuk badan dari kupu-kupu. Ini sumutnya, terus kemudian ini sayapnya, seperti ini, ya. Ini baru setengah bagiannya adik-adik. Jadi kita akan gambar lagi di bagian berikutnya, tinggal dibalik saja dan diikuti, ya adik-adik. Kemudian digambarkan juga sayapnya dan diisi, ya diisi. Ini Kaiser sudah buat yang sudah jadinya supaya lebih cepat, adik-adik tidak usah menunggu terlalu lama ya. Ini yang sudah jadinya. Jadi gambar yang di dalamnya bervariasi terserah adik-adik ya. Terus setelah itu, setelah digambar, adik-adik boleh gunting di luarnya. Gunting, gunting, gunting. Setelah selesai seperti ini, ya, jadilah kupu-kupu. Kemudian di bagian tengahnya adik-adik lipat diratakan dengan samping kiri dan kanannya. Cari bagian tengah seperti ini, ya. Terus dilipat lagi di bagian sayapnya. Kemudian di samping berikutnya seperti ini. Jadi begini ya.
Jelas ya adik-adik ya. Kemudian kita akan berikan lem di bagian tengah badan daripada kupu-kupu terlebih dahulu. Ini lemnya diberikan tipis saja, jangan terlalu tebal. Karena kalau terlalu tebal susah keringnya adik-adik. Ya, kita kasih warna coklat. Ini. Kemudian kita taruh di sini. Nah, seperti ini adik-adik ya. Kalau ada kelebihan kita akan gunting supaya rapi. Jadi deh. Ya. Nah, terus kemudian bagian sayapnya kita akan lem terlebih dahulu bagian sayapnya. Ingat adik-adik, tipis saja. Jangan terlalu tebal, tipis saja. Ya, tipis saja. Seperti ini. Adik-adik boleh seperti yang Kak Esther buat ya. Misalnya kalau Kak Esther mau tempel warna merah dulu, gradasi, ada warna merahnya. Kemudian ada warna apa ya? Ini merah, kemudian ada warna hijaunya. Hijaunya. Ya, ada warna hijaunya. Kemudian ada warna pink. Ada warna pinknya. Dan terakhir ada warna orange seperti ini. Adik-adik boleh buat seperti ini atau boleh juga dengan cara mensobeknya. Disobek misalnya begini, sobek begini, dibikin seperti ini, tempel begitu ya boleh. Terserah adik-adik. Kalau Kak Esther caranya seperti ini. Nah, ini ada kelebihan-kelebihan dari kertas tersebut. Adik-adik tinggal gunting saja. Ya, lakukan dengan hal yang sama di bagian berikutnya, kemudian gunting seperti tadi ya, jadinya seperti ini bagian belakang dan ini bagian depannya ya, ini karena belum kering. Kemudian diambil di bagian badannya warna coklat tadi seperti ini adik-adik, ambil sedotan, kemudian kita akan gunting di bagian tengah dari sedotan tersebut ya, gunting, terus diselipkan di bagian badan dari kupu-kupu yang berwarna coklat tadi seperti ini adik-adik ya. Diberikan selotip, di sini dan diberikan selotip di sini. Nah, setelah selesai diberikan selotip dan diberikan selotip seperti ini, bagian sayapnya di sini ya, diberikan lagi selotip di sini, tambah satu lagi selotip di bagian buku ya, sini ya. Jadi seperti ini. Yang bagian depannya dilipat, ini dilipat. Nah, ternyata bergerak adik-adik ya. Jadi ini tinggal di bagian belakang, tinggal didorong dia akan bergerak. Jadi deh kupu-kupu kita adik-adik, selamat mencoba. Mari adik-adik kita akan tutup dalam doa, lipat tanganmu dan kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang ada di dalam kendali-Nya Tuhan. Ada rancangan yang indah yang Kau persiapkan atas hidup kami Tuhan. Mungkin kami ingin selalu cepat ya Bapa, tetapi kami yakin dan percaya ketika kami sabar menunggu waktu Tuhan, itu adalah yang terbaik bagi kami. Ajarkan kami untuk kami boleh belajar seturut dengan firman-Mu Tuhan. Kami boleh menjaga kekudusan kami boleh menjalani hari-hari kami sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang akan menopang kehidupan kami.
Kami serahkan kehidupan daripada anak-anak-Mu yang ada di rumah ya Tuhan, keluarga, papa mama yang ada di rumah. Kiranya Tuhan menolong kehidupan kami semua, Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan kami, dan Tuhan juga yang memberikan kesehatan yang sempurna atas kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, pulihkan bangsa kami. Tuhan, pulihkan Tuhan Yesus dalam segala bidang yang ada. Biarlah kuasa Allah atas Indonesia dinyatakan. Kuasa-Mu melawat bangsa Indonesia ya Bapa. Indonesia adalah Indonesia yang merdeka, Indonesia yang dipenuhi oleh kuasa-Mu, Indonesia yang penuh dengan api kemuliaan-Mu, Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, dan Indonesia bebas dari sakit penyakit. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Kuasa Allah menyertai kami senantiasa. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kita akan akhiri perjumpaan kita pada saat ini. Biarlah pada kondisi yang berikutnya kita boleh bersama-sama lebih antusias lagi di dalam mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Tetap sehat adik-adik dan terus berdoa, percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Shalom adik-adik, Tuhan memberkati. Adik Shalom, bertemu lagi di acara Jisikis Channel pada pagi hari. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan satu pujian.